Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi apa nih yang mau disampaikan dulu nih? Oke, sampai dulu ya. Tujuan dari pembuatan video kali ini itu adalah untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Pak Prasetyo Yuliantoro. Oke, untuk perkenalan diri aku nanti ada di slide ya. Maaf nih kalau aku ngomongnya agak belepotan soalnya lagi sariawan, gak enak banget. Jadi, sebentar. Ah, oke. Slide-nya udah terlihat lah ya. Nah, komunikasi data itu mata kuliahnya teman-teman. Terus ya di situ ada tertulis nama aku ya, Adam. Maaf, belum perkenalan, tapi nanti kita perkenalan di slide selanjutnya. Nah, ini self introduction. Oke, perkenalkan namaku Muhammad Adam Saidina dengan NIM 2311101055. Aku ngambil jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, di Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro ya. Terus di kampusnya adalah Institut Teknologi Telkom Purwokerto menuju Telyu Purwokerto. Yeay. Terus kita mau ngapain aja sih hari ini? Nah, jadi di sini aku udah bikin daftar isi apa aja yang bakalan aku bahas pada video kali ini nih. Agak banyak tapi akan bikin sesingkat-singkatnya. Jadi pada daftar isi ini adalah isi dari hal apa-apa aja yang bakalan aku bahas pada video kali ini. Yang pertama itu adalah pengantar komunikasi data. Yang kedua adalah OSI dan TCP/IP serta enkapsulasi dan dekapsulasi. Terus yang selanjutnya adalah layer aplikasi. Yang selanjutnya ada layer transport, lalu layer network, layer data link, layer fisik, terus perhitungan informasi jaringan. Nah, tak jelaskan lah apa isi dari video ini ya untuk depannya tuh. Secara garis besarnya penjelasannya ya tentang hal-hal ini gitu. Terus kita masuk ke bab 1. Bab 1 adalah pengantar komunikasi data. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin ya aku udah bilang tadi aku akan jelasin sesingkat mungkin, sesat mungkin karena durasi videonya kalau panjang-panjang pun aku juga yang susah ngeditnya. Editor. Oke, komunikasi data. Jadi kalian harus tahu dulu nih, komunikasi itu apa, data itu apa. Misalnya komunikasi antar manusia, berarti kan komunikasi antar manusia itu pertukaran informasi antara dua atau lebih manusia. Nah, kayak gitu. Terus kalau data itu apa? Nah, data itu bisa berupa teks, gambar, audio, atau video. Jadi, komunikasi data itu gabungan dari definisi komunikasi itu sendiri serta data itu tadi. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Nah, di sini aku singgung dikit ya. Media transmisi itu ada yang kabel sama kabel. Nah, karena di depan nanti aku nggak ada jelasin itu, jadi aku singgung di sini aja. Media transmisi itu ada yang kabel, ada yang nirkabel. Kalau kabel ya udah namanya lah ya kabel ya, berarti pakai kabel. Contohnya tuh kayak tembaga, terus kayak tembaga, terus fiber optik. Nah itu kabel. Terus kalau nirkabel berarti tuh nggak pakai kabel, contohnya kayak satelit. Nah itu nirkabel. Parameter dalam komunikasi data itu adalah penerimanya harus benar. Jadi ya kayak gini deh, misal aku mau ngirim surat nih, tapi aku nggak tahu tujuan suratnya ke siapa. Ya,
kabur pengen bikin surat aja, pengen ngirim surat, tapi nggak tahu suratnya mau dikirim ke siapa. Nah, berarti parameternya itu nggak kepenuhi. Kenapa? Karena penerima tuh harus benar dan jelas. Misal aku mau ngirim surat ke si A gitu. Terus data tidak boleh diubah. Nah, datanya itu nggak boleh diubah. Teman-teman, panggilnya teman apa rekan ya? Rekan aja deh. Jadi datanya itu tidak boleh diubah rekan. Wis, rekan tuh. Jadi misal ya, kita kita mau ngirim surat. Aku mau ngirim surat ke gebetan aku nih. Ya, suratnya itu adalah misalnya I love you, terus kita nanti ketemuan ya malam ini. Nah, gitu. Terus misal aku mau ngirim surat lewat pos, nah terus di posnya itu aku dibuka terus diubah isinya yang dari I love you, ayo ketemuan malam ini tuh malah diubah jadi aku benci kamu. Terus isinya bayar utang lu. Nah, gitu. Itu berarti parameternya nggak kepenuhi. Kenapa? Karena datanya kok ubah. Gitu. Ada delay dan jitter. Kayak delay itu singkatnya adalah latensi. Ya, aku ngejelasinnya delay adalah latensi gitu doang. Karena penjelasan delay nantinya akan lebih agak rinci pada bab terakhir tentang apa tuh penilaian performance jaringan kalau nggak salah. Jitter itu variasi latensi. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Komponen dari komunikasi adalah data. Data itu tadi udah tak jelasin sebelumnya juga. Data itu bisa berupa teks, gambar, audio, dan video. Terus ada pengirim, aku sebagai pengirim ya. Terus ada penerimanya juga, ya misalnya gebetan aku sebagai penerima. Terus ada media transmisi. Apa tuh media transmisi? Ya itu tadi. Jenisnya kan ada yang kabel sama dari kabel. Terus kalau misalnya pada kasusnya aku tadi, media transmisi itu bisa disebut kantor posnya. Terus protokolnya pakai protokol orang pos gitu. Gimana protokol dari pos? Cara pengiriman suratnya tuh gimana gitu. Hidup di gang gini banget ya. Terus aliran data tuh ada beberapa jenis nih. Ada simplex, half duplex, sama full duplex. Jadi aku jelasin singkat ya. Simplex itu cuman pengirim dong adanya. Misal kayak aku ngomong terus kamu ya cuma bisa denger doang, nggak bisa ngebalas. Contohnya tuh kayak nonton TV, terus denger radio. Nah itu misal nih kalian nonton TV terus beritanya tentang politik, berita hari ini, partai politik ini, bla 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 bla. Terus kalian ngomel tuh, apa sih politik-politik terus? Nah, kalian sekuat apapun ngomel, itu nggak akan kedengeran sama orang beritanya karena ya namanya juga komunikasi yang simplex. Ya cuma ada pengirim doang, mereka nggak akan bisa dengar apa yang kalian omelin gitu. Terus ya selanjutnya ada half duplex. Half duplex itu kayak komunikasi sama kamu ngomong tapi ganti-gantian. Kayak misalnya aku ngomong ya, kamu tahu nggak ini tuh aku ulang tahun tau. Masa kalau gitu ayo kita ke McD yuk, aku traktir. Nah terus aku ngomong gitu, masa baik banget sih kamu. Nah itu salah satu contoh dari komunikasi half duplex, ganti-gantian, nggak saling serobot-serobot gitu loh. Contoh alatnya tuh kayak talkie walkie, apa handy walkie, eh handy talkie ya, pokoknya alatnya tuh yang kayak kijang satu, target pergi kopi, kopi kijang satu target pergi ganti. Nah, terus siap-siap, terus kijang dua siap-siap, ini sedang mengikuti target ganti. Nah alat itu pokoknya aku lupa nama alatnya apa, kalau nggak salah tuh handy talkie ya, kalau nggak salah itu deh. Terus selanjutnya adalah full duplex. Nah full duplex ini adalah yang sering banget ada pada kehidupan kita sehari-hari ya. Full duplex tuh sebenarnya gini, aku sama kamu sama-sama ngomong, sama-sama nyerocos, gak usah gantian, gak usah nunggu kamu selesai ngomong dulu, gak usah tunggu ke yang satu ganti ke yang dua ganti, gak perlu nunggu ganti-ganti, langsung nyerocos juga bisa. Nah itu adalah contoh dari komunikasi full duplex. Contohnya kayak kamu telepon sama teman kamu tuh, kamu nangis-nangis,
hari ini diputusin aku hari ini bla bla bla." Terus teman kamu ngomel-ngomel, "Ah, lu sih udah dibilangin masih mau aja sama cowok gitu kan." Terus ngomel-ngomel, pokoknya nyerocos-nyerocos satu sama yang lain, si penerima sama si pengirim tuh sama-sama nyerocos, nggak ada ganti-gantian gitu. Itu full duplex. Oke, lama banget aku ngomong ya, padahal baru slide pertama nih. Lanjut nih, kita satu-satu aja ya. Bab 2. Bab 2 tentang apa? Nah, OSI dan TCP/IP. Ya, jadi di sini singkat saja. Konsep OSI dan TCP/IP berfungsi untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat. Masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda. Layer akan dijalankan secara berurutan. Nah, jadi OSI layer sama TCP/IP model ini sebetulnya sama-sama fungsinya buat itu. Cuman bedanya kalau di OSI layer kan itu ada aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, sama fisikal. Kan di TCP/IP itu aplikasi presentasi sama sesi itu jadi satu layer namanya aplikasi. Transport tetap transport, network itu jadi internet. Ya sebetulnya telkom internet sama, cuman ya eh, sama aja sih sebetulnya. Terus data link sama physical itu jadi network access kalau di TCP/IP. Nah, untuk urutan apa ya, urutan layernya tuh gini. Aku mau ngirim data ini, kursornya kelihatan nggak ya? Nggak tahu deh, kelihatan. Nah, aku mau ngirim informasi di data berarti dari sini set, terus ke penerimanya set. Nah, aplikasi presentasi, sesi, transport, network, data link fisikal masuk ke penerimanya itu dari fisikal, data link, network, sampai aplikasi gitu. Lanjut. Nah, enkapsulasi dan dekapsulasi. Apa sih enkapsulasi dan dekapsulasi? Ya, enkapsulasi adalah proses penambahan header. Sedangkan dekapsulasi adalah proses pembuangan header. Nah, jadi misalnya data nih dari layer aplikasi ya, namanya data. Terus pas layer transport itu ditambah header. Di layer network tambah lagi header. Data lagi itu tambah header sama trailer, malah depanan sama belakangan. Terus di PCL barulah diubah jadi bit-bit. Nah, itu enkapsulasi pas masuk. Terus kalau dekapsulasi itu dari physical itu dari bit-bit terus masuk ke data link itu awalnya dari header sama ternyata dihilangin, terus headernya dihilangin, port numbernya dihilangin, barulah jadi data yang memang pure data gitu. Cerocos, kemudian kalian paham ya. Maaf nih pak kalau agak sat-sat soalnya waktu pak. Terus ini selanjutnya adalah PDU. PDU ya, bukan PDI. PDU atau protokol data ini adalah nama data yang terdapat pada masing-masing layer. Nah, jadi gini, aplikasi namanya adalah data. Pas masuk layer transport ditambah header itu namanya jadi segmen. Pas masuk layer network ditambah header lagi namanya paket. Pas masuk data link ditambah header sama trailer namanya frame. Pas di physical diubah jadi bit namanya adalah bit. Nah, pokoknya kayak gitulah. Simple satu ya. Lanjut. Tiga. Ini adalah tentang layer aplikasi. Nah, layer aplikasi juga dikenal sebagai lapisan ketujuh dalam model OSI dan model TCP/IP, merupakan lapisan teratas dalam arsitektur jaringan komputer. Lapisan ini berperan sebagai penghubung antara pengguna dan jaringan, menyediakan layanan dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan bertukar informasi melalui jaringan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menyediakan layanan dan aplikasi kayak web browsing, atau email. Nah, terus menerjemahkan data, menangani komunikasi, menyediakan manajemen jaringan. Terus protokol penting itu seperti HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, dan DNS. Ya, kalian mungkin di sini familiarnya sama HTTP ya, karena kalau link-link di web itu biasanya HTTP. Nah, kayak HTTP slash apa gitu. Terus lanjut, 4. Apa tuh bab 4? Bab 4 adalah tentang transport. Nah, capek ngerjas. Transport juga dikenal sebagai lapisan keempat dalam model OSI dan model TCP/IP, berada di antara lapisan aplikasi dan lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari satu aplikasi ke aplikasi lain pada komputer yang berbeda di jaringan. Nah, fungsi utamanya adalah membagi data menjadi segmen, terus penomoran dan pengurutan segmen, pengendalian aliran ya, bukan airan, terus pengendalian kesalahan dan multiplexing. Terus protokol pentingnya tuh kayak TCP dan UDP sama STP. Di sini aku mau jelasin dikit nih karena aku memang gak tahu tentang UDP ini. Jadi TCP itu
protokol pengiriman dengan ini datanya aman tapi agak lambat gitu, datanya aman tapi agak lambat. Kalau ada data hilang pun itu pasti dikirim ulang gitu. Terus UDP ini kebalikan dari TCP, datanya nggak tentu aman tapi catat, ya udah kirim-kirim aja lah, mampus lah itu, hilang-hilang lah. Nah itu UDP. Kalau SCTP itu gabungan antara TCP dan UDP. Apa tuh gabungannya? Lama terus datanya hilang kah? Enggak. Yang namanya inovasi ya pasti jadi lebih baik. Gabungan antara TCP sama UDP berarti datanya aman terus set itu. Lanjut bab 5. Nah, bab 5 adalah tentang network. Jadi itu atau lapisan jaringan yang juga dikenal sebagai lapisan ketiga dalam model OSI berperan sebagai pengatur lintas dalam jaringan komputer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data antar jaringan yang berbeda. Fungsi utamanya adalah untuk pengalamatan logis, routing, fragmentasi, sama defragmentasi. Protokol pentingnya itu kayak IP sama ECMP. Nah, lanjut bab sat ya, kita cepat main cepat aja lah. Bab 6. Data link. Lapisan data link juga dikenal sebagai lapisan kedua dalam model OSI, bertugas untuk mentransfer data secara adil antara dua perangkat pada jaringan yang sama. Fokus utama lapisan ini adalah komunikasi antar muka jaringan kayak vertikal atau Ethernet pada perangkat-perangkat tersebut. Nah, fungsi utamanya tuh untuk enkapsulasi. Enkapsulasi, oh ya, enkapsulasi udah dijelasin tadi ya. Terus kontrol akses media atau MAC. Terus deteksi dan koreksi kesalahan sama flow control. Protokol pentingnya tuh kayak Ethernet, WiFi, sama PPP. Lanjut, satu banget. Bab 7. Fisiko. Fisik juga dikenal sebagai lapisan pertama dalam model OSI, merupakan fondasi dari jaringan komputer. Lapisan ini bertugas untuk mentransfer data dalam bentuk sinyal listrik, optik, atau elektromagnetik melalui media fisik. Fokus utama lapisan ini adalah karakteristik fisik dari media transmisi dan perangkat keras yang terlibat dalam komunikasi data. Fungsi utamanya adalah untuk representasi data, transmisi sinyal, penerimaan sinyal, dan penyelarasan clock. Terus kemudian pentingnya tuh kayak media transmisi, interface sinyal, dan sinyal. Nah, bab 8, bab terakhir nih. Wih, nah tadi adalah penilaian performance jaringan. Tadi aku tuh kan udah bilang ya pas di bab 1 tentang delay dan jitter. Nah, jadi di sini aku mau jelasin lebih detail, nggak detail banget, cuman ya setahu aku aja tentang delay sama jitter, terus beberapa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, delay, kalian udah sering banget lah ya dengar delay. Kayak eh, sering banget pokoknya delay itu. Aku juga sering dengar, kalian juga harusnya sering banget dengar. Delay juga dikenal sebagai latensi. Nah, mengacu pada waktu yang dibutuhkan data untuk ditransfer dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Semakin tinggi delay, semakin lama waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan. Nah, jadi contoh kayak aku nih pesan paket dari Jakarta, aku pesan baju misal. Dari Jakarta itu dikirimnya hari Senin, terus sampai di akunnya itu ternyata hari Rabu misalnya. Berarti itu delaynya berapa hari? Senin ke Selasa, satu Rabu. Nah, berarti delaynya adalah 2 hari. Waktu terkirimnya paket atau data itu 2 hari. Nah, itu delay namanya. Contoh lainnya tuh kayak main Mobile Legends deh. Siapa yang nggak main Mobile Legends di sini? Ada kalian tidak main Mobile Legends atau game-game lain kayak misalnya PUBG atau apa, atau game-game yang lagi tren, aku nggak tahu ya. Nah, kalian main Mobile Legends, kalian udah pencet ulti, tapi ultinya tuh nggak mulai-mulai. Kalau kalian udah pencet ulti tapi nggak ke ulti-ulti gitu, paham nggak sih? Ya paham lah ya, sering lah ya kalian malah harusnya ya. Kalau sering main game terus jaringannya nggak lemot, nah itu harusnya sering kalian ngalamin delay. Kalian udah pencet, tapi tuh nggak ke pencet-pencet. Berarti tuh udah ngelek ini, ngelek jaringan tel. Ah, itulah meme yang itu tuh, nggak boleh jaringan telkom. Astagfirullah, berapa kamu. Pokoknya gitulah delay. Kalian sering banget pasti kena delay. Terus jitter.
Jitter itu variasi latensi, adalah variasi waktu yang terjadi saat paket data tiba di tujuan. Dengan kata lain, jitter menunjukkan seberapa tidak konsisten waktu yang dibutuhkan paket data untuk mencapai tujuan. Nah, misal nih pada kasus aku beli baju di Jakarta, aku sama-sama belinya hari Senin. Baju aku sampainya hari Rabu tadi ya. Nah, terus aku tuh juga beli celana pada hari Senin itu. Aku cek kedua barang. Sama-sama dari Jakarta. Tapi si celana aku ini datangnya hari Kamis. Jadi kalau baju tadi kan delaynya 2 hari, berarti celana aku ini delaynya 3 hari. Nah, perbedaan delaynya ini tadi namanya adalah rekan-rekan sekalian. Jadi eh, jitternya itu kalau dihitung ya karena pas paketnya dikirim ada yang 2 hari ada yang 3 hari berarti jitternya adalah 1 hari. Terus aku pesan lagi nih ternyata pas hari Kamis aku pesan baju lagi nih dari Jakarta lagi, aku pesannya ternyata nyampainya hari Senin, berarti Kamis ke Jumat satu dua ke Minggu tiga, dan pernah 4 hari malah pula delaynya. Berarti jitter pengiriman pertama ke pengiriman kedua itu kan tadi ada sehari. Terus antara pengiriman kedua ke pengiriman ketiga itu delaynya ada 4 hari delaynya. Berarti jitternya adalah 2 hari. Nggak tetap sehari deng. Karena kan yang pertama tadi yang pengiriman dua ketiga itu kan sehari. Terus tiga keempat itu bedanya juga sehari. Nah gitu jitter. Terus kalau kalau kalian agak kurang paham tentang yang pengimplementasiannya tadi, aku kasih contoh yang Mobile Legends lagi nih. Kita main game, terus kita main Mobile Legends nih, password ya. Terus password tuh kita tuh malah ngelek, kayak malah delay malah kayak malah gitu. Kan pas kita udah mati atau pas kita jalan normal sendiri itu kita tapi pas udah war, pas udah ketemu musuh baru nah itu tuh RAM HP kalian. Enggak, itu bisa terjadi ya karena RAM HP kalian atau jitter ini tadi. Ya istilahnya tuh kayak jaringan tuh kadang lancar kadang nge-lag. Nah itu adalah jitter teman-teman semuanya. eh Apalagi nih yang mau dijelasin ya, pokoknya delay jitter itu variasi dari delaynya tadi. Sampai sini harusnya kalian paham semua lah ya. Ada yang nggak paham silahkan tulis di komentar. Itu biar aku lanjut. Oh habis deh. Oke, moment of farewell and thanks, momen dari perpisahan dan terima kasih. Astagfirullah, lupa pula ya. Nah, harusnya aku ngejelasin itu motivasi itu pas di ini, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Apa diulang? Bingung aku. Ulang dikit lah, aku simpulkan aja ya. Oke, jadi sekian presentasi dari tugas besar saya. Aku mau ngasih kata motivasi nih, singkat aja. Uh, Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today why we call that present. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya sekian untuk presentasi dari tugas besar mata kuliah komunikasi data yang diambil oleh dosen Prasetyo Yuliantoro untuk Mbak Pras. Oke, nah mungkin itu aja ya yang bisa aku jelasin buat videonya. Mungkin ada lebih kurangnya atau ada aku typo ngomong atau typo penjelasan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video aku bisa ngebantu buat teman-teman kalian yang lain. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nih, selamat sore. Oke, terima kasih kawan-kawan. Bye bye.